Apa jadinya jika sebuah pertemuan biasa mengubah hidup seseorang selamanya? Pria ini tak pernah menyangka. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang pria muda bernama Raffi. Ia dikenal cerdas dan ambisius, tapi rasa ingin memiliki kekuasaan membuatnya sering merasa kurang puas dengan kehidupannya. Suatu malam, saat Raffi berjalan di tepi hutan yang biasanya ia hindari, ia melihat cahaya aneh di antara pepohonan. Penasaran, Raffi mendekat dan menemukan sosok seorang wanita yang begitu anggun dan misterius, dengan aura yang memikat. Wanita itu tersenyum padanya dan berkata, "Aku sudah menunggumu, Raffi." Raffi merasa seolah hatinya tertarik pada wanita itu, tapi ada sesuatu yang membuatnya sadar bahwa wanita ini bukan manusia biasa. Ada kilau lain pada matanya, dan kehadirannya membuat udara di sekeliling menjadi hangat sekaligus penuh rahasia. Wanita itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Ratu Jin, penguasa dunia gaib yang memiliki kemampuan luar biasa. Ia menatap Raffi dan berkata, "Kau punya ambisi besar. Aku bisa membantumu dengan satu syarat." Raffi tertegun. Dalam hatinya ia tahu bahwa tawaran ini bisa mengubah hidupnya selamanya. Tapi apa sebenarnya syarat itu? Ratu Jin melangkah lebih dekat, wajahnya bersinar lembut di bawah cahaya bulan. Ia berkata dengan suara lembut namun tegas, "Raffi, aku tahu kau ingin memiliki kekuasaan, menjadi seseorang yang dihormati dan dikagumi. Aku bisa memberimu semua itu, tapi kau harus bersedia menandatangani perjanjian dengan duniaku." Raffi merasa jantungnya berdegup cepat. Kekuasaan yang selama ini ia impikan, kini tampak begitu nyata di depan matanya. Namun ada rasa takut yang samar-samar muncul. Rasa takut pada hal yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Ratu Jin mengulurkan tangannya, dan dari ujung jarinya muncul cahaya berkilau yang membentuk simbol aneh di udara. "Jika kau menerima, hidupmu akan berubah selamanya. Tapi kau juga harus siap dengan konsekuensinya. Tidak semua hal di dunia manusia bisa kau bawa ke sini." Raffi menatap cahaya itu, membayangkan semua yang bisa ia capai. Keserakahan dan ambisinya mulai menguasai pikiran. Namun, ada bisikan hati kecilnya yang berkata, "Apakah ini benar-benar pilihan yang bijak?" Setelah beberapa saat terdiam, Raffi mengangguk pelan. Ratu Jin tersenyum, seakan mengetahui keputusan itu. Cahaya di tangannya semakin terang, menandai dimulainya perjalanan Raffi ke dunia yang belum pernah ia bayangkan. Raffi membuka matanya dan mendapati dirinya berada di sebuah istana yang terbuat dari cahaya berkilau dengan dinding yang berwarna-warni seperti permata. Setiap langkahnya terdengar ringan, seolah ia berjalan di atas awan. Ratu Jin berdiri di sampingnya, senyumannya tetap misterius. "Selamat datang di duniaku, Raffi. Di sini kekuasaan yang kau impikan bisa menjadi nyata. Tapi ingat, kekuatan selalu datang dengan tanggung jawab yang besar." Raffi mencoba menggerakkan tangannya dan terkejut melihat cahaya keluar dari ujung jarinya. Segala sesuatu yang disentuhnya tampak berubah. Daun yang layu tiba-tiba menjadi segar, cahaya di udara mengikuti setiap gerakannya. Ia merasa tak terbatas, seolah bisa mengendalikan dunia. Namun segera Ratu Jin menatapnya dengan tajam. "Kekuatan ini bisa memberimu semua yang kau inginkan, tapi jangan biarkan ambisi menguasai hatimu. Setiap keputusanmu di sini akan membawa konsekuensi." Raffi sebenarnya pandang penuh rasa percaya diri, mencoba menenangkan hatinya. Tapi di sudut pikirannya ada rasa penasaran yang menantang. Apa yang akan terjadi jika aku terus menggunakan kekuatan ini? Apakah aku bisa menguasai dunia manusia dan gaib sekaligus? Saat itu, Raffi merasakan bisikan halus di telinganya, suara yang lembut namun memikat. "Gunakan aku untuk tujuanmu. Kekuasaan menantimu." Raffi tersentak, menyadari bahwa godaan pertama telah datang, dan ia harus memilih dengan bijak. Tiba-tiba Raffi merasakan dirinya berada di sebuah labirin bercahaya, penuh jalur yang berkelok dan pintu-pintu yang muncul dari udara.
Ratu Jin berdiri di depannya dan berkata, "Ini adalah tantangan pertamamu, Raffi. Untuk membuktikan bahwa kau layak memegang kekuasaan, kau harus melewati labirin ini dengan hati yang jujur dan bijak." Raffi melangkah perlahan, mengamati setiap jalur. Setiap pilihan yang ia buat memunculkan cahaya berbeda. Beberapa jalur memikat dengan harta dan kekuasaan, sementara jalur lain tampak sederhana, tapi memunculkan ketenangan. Ia menyadari bahwa godaan kekuasaan sangat nyata. Setiap jalan yang tampak mudah dan menggiurkan bisa membawanya pada jebakan jika ia terburu-buru. Raffi mencoba menenangkan pikirannya, mengingat kata-kata Ratu Jin. Jangan biarkan ambisi menguasai hatimu. Di tengah perjalanan ia menemukan sebuah cahaya hangat yang membimbingnya, seolah hati kecilnya memberi tanda arah yang benar. Raffi mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang apa yang terlihat, tetapi tentang kesabaran dan keteguhan hati. Saat Raffi melangkah lebih dalam ke labirin cahaya, ia tiba-tiba menemukan sebuah ruangan luas yang penuh dengan cermin. Setiap cermin memantulkan versi dirinya sendiri. Beberapa tampak kuat dan dihormati, beberapa tampak lemah dan ragu. Raffi menyadari bahwa cermin-cermin itu bukan sekedar pantulan, tetapi menunjukkan pilihan dan konsekuensi dari ambisinya. Ratu Jin muncul di sampingnya dan berkata, "Ini adalah godaan pertamamu, Raffi. Di dunia ini kekuasaan bisa datang dengan mudah jika kau melupakan hati nuranimu. Namun, setiap jalan yang salah akan membawamu jauh dari tujuan sejati." Raffi terpesona dan sekaligus ragu. Beberapa cermin memunculkan kilauan emas dan mahkota seolah menggoda dia untuk memilih jalan yang instan dan mudah. Namun, cermin lain memancarkan cahaya lembut yang menenangkan, memanggilnya untuk bersabar dan menggunakan kekuatannya dengan bijak. Ia menutup mata dan mengingat semua yang telah ia pelajari sejak tiba di dunia jin, bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang ambisi, tetapi tentang kesadaran dan tanggung jawab. Dengan hati-hati, Raffi memilih cermin yang memancarkan cahaya lembut, dan saat ia melangkah maju, cermin-cermin itu menyatu menjadi satu jalur yang menuntunnya ke ruang selanjutnya. Di tengah ruangan bercahaya itu, Ratu Jin berhenti dan menatap Raffi dengan mata yang penuh kedalaman. "Raffi," katanya lembut, "kekuasaan yang kau dambakan datang dengan harga yang tak semua orang siap membayarnya. Kau harus tahu, pernikahan kita bukan sekadar simbol. Ini adalah perjanjian antara dunia manusia dan alam gaib." Raffi menatapnya, sedikit terkejut, namun rasa ingin tahu mengalahkan rasa cemasnya. "Perjanjian? Maksudmu, aku akan kehilangan sesuatu?" tanyanya. Ratu Jin tersenyum misterius. "Jika kau terus melangkah, kau akan mendapatkan kekuasaan yang kau impikan. Tapi tubuhmu tidak lagi sepenuhnya milik dunia manusia. Kau akan hidup di antara dua dunia, dan keputusanmu akan menentukan apakah kau bisa kembali atau selamanya tinggal di sini, di alam gaib." Raffi terdiam, hatinya berdebar. Semua yang ia impikan tentang kekuasaan kini tampak dalam jangkauan, tapi konsekuensinya mulai terasa nyata. Ia melihat sekelilingnya. Istana bercahaya, labirin yang menuntunnya, dan cermin yang menunjukkan pilihan-pilihan hidupnya. Semua itu menegaskan satu hal. Perjalanan ini bukan sekadar tentang ambisi, tapi tentang keberanian dan kebijaksanaan. Raffi menarik napas panjang. Ia sadar bahwa untuk melangkah lebih jauh, ia harus memahami dunia ini dan menerima tanggung jawabnya, bukan hanya mencari kekuasaan. Di taman bercahaya itu, Raffi melihat dua jalan. Satu jalan penuh cahaya emas yang memikat dengan simbol kekuasaan dan kemuliaan. Jalan lain bersinar lembut dengan warna perak, menimbulkan rasa tenang namun sederhana. Ia ingat kata-kata Ratu Jin, "Jangan biarkan ambisi menguasai hatimu." Sebuah suara lembut terdengar di sekelilingnya. "Pilihlah dengan hati, bukan dengan keinginan semata." Raffi berjalan perlahan, merenungkan semua yang telah ia pelajari.
Ia menyadari bahwa jika memilih jalan emas, ia akan mendapatkan kekuasaan cepat, namun risikonya tubuhnya akan semakin terikat ke dunia jin dan semakin jauh dari manusia yang ia cintai. Jalan perak tampak aman, memberi kekuatan tapi dengan cara yang lebih bijak dan tetap mempertahankan hubungan dengan dunianya. Dengan napas tenang, Raffi memilih jalan perak. Segera cahaya lembut menutupi jalannya, dan ia merasa hatinya ringan, seolah keputusan itu membawanya lebih dekat pada keseimbangan antara kekuasaan dan kebijaksanaan. Ratu Jin muncul di depan Raffi dan tersenyum. Kau telah memilih dengan bijak, Raffi, tapi ingat, ini baru ujian pertamamu. Dunia ini akan terus menguji niat dan hatimu. Di lorong itu, Raffi tiba-tiba melihat dua pintu besar di hadapannya. Pintu pertama dipenuhi cahaya emas yang hangat, seakan menjanjikan kekuasaan instan, pengaruh dan segala kemewahan dunia manusia. Pintu kedua berpendar lembut dengan cahaya perak. Tenang, menenangkan, seakan menawarkan jalur yang penuh kesabaran, kebijaksanaan dan tanggung jawab. Ratu Jin muncul di sampingnya dan berkata, Raffi, inilah pilihanmu. Satu jalur memberimu kekuasaan dengan cepat, tapi beresiko kehilangan dirimu sendiri. Jalur lain mengajarkanmu mengendalikan kekuatan dengan bijak, tapi jalannya lebih sulit dan penuh kesabaran. Pilihlah dengan hati. Raffi menatap kedua pintu itu. Ambisinya berteriak agar ia memilih pintu emas, namun suara hatinya menuntunnya ke pintu perak. Ia menyadari bahwa kekuasaan sejati bukan sekadar kemegahan atau pengaruh, tapi tentang bagaimana ia menggunakan kekuatannya dengan bijak dan menjaga hati tetap murni. Dengan napas dalam, Raffi melangkah ke pintu perak. Cahaya lembut menyelimuti tubuhnya, dan ia merasakan perubahan dalam dirinya. Kepercayaan diri yang tulus, kesabaran, dan keteguhan hati mulai mengalir. Ratu Jin tersenyum penuh pujian. Kau telah memilih dengan bijak, Raffi, tapi perjalananmu belum berakhir. Dunia jin selalu punya ujian berikutnya. Lorong itu kini dipenuhi berbagai simbol bercahaya yang bergerak pelan, seperti hidup. Raffi menyadari bahwa setiap simbol mewakili pilihan-pilihan yang pernah ia buat dan konsekuensi dari ambisinya. Ratu Jin muncul, tersenyum lembut dan berkata, Raffi, ujian berikutnya adalah tentang kepercayaan. Kau akan menghadapi situasi di mana kau bisa memperoleh segala yang kau inginkan dengan satu keputusan cepat, atau menunggu dan percaya pada jalur yang benar. Di hadapannya muncul dua jalan lagi. Jalan pertama berkilau dengan janji kejayaan instan, namun ada aura ketidakpastian dan misteri yang menakutkan. Jalan kedua bersinar lembut, membawa ketenangan dan harapan, tapi jalannya lebih panjang dan penuh kesabaran. Raffi menutup mata dan mengingat semua pelajaran yang ia pelajari. Kekuasaan tanpa hati nurani hanyalah kehampaan. Ia menghela napas, menenangkan diri, dan memilih jalan kedua. Jalan ketekunan, kesabaran, dan kejujuran. Saat ia melangkah, simbol-simbol bercahaya itu berubah menjadi pelangi yang membentang di sekelilingnya. Raffi merasakan energi baru mengalir, bukan untuk menguasai, tapi untuk memahami, melindungi, dan bertumbuh. Ratu Jin menatapnya. Kau telah menunjukkan bahwa hatimu lebih kuat daripada ambisimu. Tapi perjalanan ini belum selesai. Masih ada satu langkah terakhir sebelum kau menghadapi konsekuensi penuh dari pernikahan ini. Di ruang yang luas itu, Raffi melihat Ratu Jin berdiri di tengah. Wajahnya bersinar lembut. Raffi, perjalananmu telah menguji hatimu, kesabaranmu dan kejujuranmu. Sekarang kau harus menghadapi konsekuensi dari pernikahan ini. Raffi menatap sekelilingnya. Ia mulai merasakan tubuhnya berubah, seolah menjadi bagian dari dunia jin itu. Namun berbeda dari yang ia bayangkan, rasa takut digantikan dengan kedamaian. Ia merasakan energi baru mengalir. Bukan untuk menguasai orang lain,
tapi untuk memahami dan menjaga keseimbangan di dunia ini. Ratu Jin melanjutkan, kau bisa kembali ke dunia manusia, tapi kekuasaan yang kau miliki akan memudar. Atau kau bisa tinggal di sini, di alam gaib, menggunakan kemampuanmu untuk kebaikan dan menjaga keseimbangan di antara dua dunia. Raffi terdiam. Semua yang ia impikan tentang kekuasaan duniawi kini terasa sepi dibandingkan dengan tanggung jawab dan kebijaksanaan yang baru ia pelajari. Ia tersenyum dan dengan tegas berkata, aku memilih untuk tinggal di sini. Bukan untuk menguasai tapi menjaga dan belajar. Kekuasaan sejati bukan untuk diri sendiri, tapi untuk memberi manfaat. Ratu Jin tersenyum bangga. Kau telah memahami rahasia kekuatan sejati, Raffi. Inilah akhir dari perjalananmu dan awal dari peranmu baru di dunia ini. Raffi berjalan di antara cahaya dan bayang lembut dunia jin, merasakan setiap energi yang mengalir di sekitarnya. Ia kini bukan lagi seorang pria yang mencari kekuasaan untuk diri sendiri, melainkan pelindung yang bijaksana, yang memahami nilai tanggung jawab, kesabaran, dan kejujuran. Ratu Jin muncul di sisinya, tersenyum hangat. Raffi, kau telah melewati ujian yang tak semua orang mampu. Kau memilih jalan yang benar, bukan jalan mudah, tapi jalan yang membentukmu menjadi sosok bijak dan kuat. Raffi tersenyum, menyadari bahwa semua pengalaman, godaan dan pilihan yang ia hadapi selama ini bukan hanya tentang kekuasaan, melainkan tentang belajar memahami hati sendiri dan tanggung jawab terhadap dunia. Ia kini mampu melihat keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib, dengan kesadaran bahwa kekuatan yang digunakan untuk kebaikan membawa kedamaian sejati. Kisah Raffi mengajarkan kita bahwa kekuasaan sejati bukan tentang menguasai dunia atau orang lain, tapi tentang menguasai diri sendiri, memilih jalan yang benar, dan menggunakan kemampuan untuk kebaikan. Terkadang jalan yang penuh kesabaran dan tanggung jawab terasa sulit, tapi disitulah hati dan karakter seseorang diuji dan dibentuk menjadi sosok yang bijaksana. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.